Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Muhammad Sujadi dari RA1 jurusan PGSD Universitas Primagraha. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan materi yang sangat penting dalam dunia pendidikan, yaitu tentang pengembangan dan motivasi peserta didik. Topik ini sangat relevan karena sebagai calon pendidik atau siapapun yang peduli terhadap pendidikan, kita harus memahami bagaimana cara mendampingi peserta didik agar bisa tumbuh secara optimal. Pertama, mari kita bahas dulu apa itu pengembangan peserta didik. Pengembangan peserta didik adalah sebuah proses yang bertujuan untuk membantu siswa berkembang secara menyeluruh, baik dari sisi kognitif, afektif, psikomotorik, emosional, hingga sosial spiritual. Jadi, tidak hanya tentang nilai di rapor, tapi juga bagaimana peserta didik mampu menjadi pribadi yang mandiri, beretika, dan bermanfaat bagi lingkungannya. Pengembangan ini bisa dilakukan melalui banyak cara, misalnya memberikan pengalaman belajar yang variatif, mendorong mereka aktif di kegiatan sekolah, atau dengan pendekatan personal seperti bimbingan konseling. Guru dan lingkungan sekolah memiliki peran yang sangat penting dalam proses ini. Ada beberapa faktor yang memengaruhi pengembangan peserta didik antara lain. Yang pertama, lingkungan keluarga yang menjadi tempat pertama siswa belajar. Yang kedua, lingkungan sekolah, termasuk guru, teman sebaya, dan budaya belajar yang dibangun. Yang ketiga, faktor individu seperti minat, bakat, serta motivasi dalam dirinya. Jika ketiga faktor ini sering mendukung, maka potensi siswa akan lebih mudah berkembang secara optimal. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan tentang motivasi peserta didik. Motivasi adalah dorongan atau alasan yang membuat seseorang mau melakukan sesuatu. Dalam konteks pendidikan, motivasi sangat menentukan apakah peserta didik mau belajar dengan sungguh-sungguh atau tidak. Terdapat dua jenis motivasi. Nah, motivasi intrinsik yaitu dorongan yang datang dari dalam diri siswa sendiri. Misalnya karena mereka ingin tahu, ingin sukses, atau ingin menjadi pribadi yang lebih baik. Motivasi ekstrinsik yaitu dorong yang berasal dari luar, seperti ingin mendapat pujian, hadiah, atau nilai tinggi. Keduanya penting, tapi motivasi intrinsik sering dianggap lebih tahan lama karena berasal dari dalam diri sendiri. Nah, bagaimana caranya kita bisa meningkatkan motivasi belajar peserta didik? Beberapa langkah yang bisa dilakukan antara lain. Yang pertama, ciptakan suasana belajar yang menyenangkan. Misalnya dengan metode belajar interaktif, bermain peran, atau diskusi kelompok. Yang kedua, berikan tantangan yang sesuai. Tantangan membuat siswa merasa tertantang untuk berkembang, tapi jangan terlalu sulit agar tidak membuat mereka putus asa. Yang ketiga, berikan penguatan positif. Pujian, ucapan terima kasih, atau pengakuan atas usaha siswa bisa memberikan efek yang luar biasa. Yang keempat, bangun hubungan yang positif antara guru dan siswa. Siswa yang merasa dihargai akan lebih termotivasi untuk belajar. Yang kelima, hubungan materi pelajaran dengan kehidupan nyata. Ini membuat siswa merasa bahwa apa yang mereka pelajari itu penting dan relevan. Sebagai penutup, dapat kita simpulkan bahwa pengembangan dan motivasi peserta didik adalah dua hal yang saling berkaitan dan sangat penting dalam dunia pendidikan. Tanpa pengembangan yang terarah dan motivasi yang kuat, proses belajar akan berjalan kurang efektif. Semoga kita semua sebagai bagian dari dunia pendidikan bisa menjadi bagian yang mendukung tumbuh berkembang peserta didik menjadi pribadi yang berprestasi dan berkarakter. Terima kasih sudah menyimak sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.